Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya hal yang tidak biasa. Setiap minggu saya melayani mempersiapkan pelayanan untuk melayani Tuhan. Dari hari Senin saya sudah mulai untuk bertanya kepada Tuhan, khotbah apa nanti hari Minggu? Saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, jadi saya tidak bisa serta-merta kemudian diundang untuk berdiri dan melayani. Saya harus mempersiapkan Bapak Ibu. Dan ini kali pertama saya mempersiapkan khotbah dan kemarin berubah. Saya sampai berpikir, Tuhan, ini masih sempat enggak untuk saya menyelesaikan, karena biasa saya menulis catatan khotbah. Bapak Ibu, saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan apa yang ingin Tuhan utarakan sebagai isi hatinya pada kita semua adalah jawaban bagi kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih dalam suasana kematian dan kebangkitan menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sisi lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Maria Magdalena adalah orang pertama yang bertemu dengan Tuhan sesaat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa. Wanita yang Tuhan percayakan menjadi orang yang pertama. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita melihat sisi lain yang saya katakan di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Sama-sama kita akan bacakan. Dalam hitungan yang ketiga, Yohanes 20 ayat 17, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dalam terjemahan lain, di sana tidak dikatakan sekarang, tetapi nanti. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani saya melihat bahwa ada kata yang ingin saya tekankan, yaitu kata memegang. Kita sudah sama-sama baca tadi ya, janganlah engkau memegang aku. Bahasa Yunani menulisnya dengan kata haptau, bermakna berhentilah memegang aku. Saya tidak ahli bahasa Yunani, tetapi saya belajar dan menemukan kata ini, haptau, berhentilah memegang aku. Sehingga bisa diartikan bahwa Yesus berkata kepada Maria Magdalena, janganlah engkau terus memegang aku, atau janganlah engkau menahan aku. Wanita itu punya perasaan yang lebih kuat. Ya, wanita itu punya perasaan yang boleh dikatakan beda dengan laki-laki. Perasaan wanita itu mudah tersentuh. Dan ketika Tuhan menyampaikan hal ini, maksudnya apa? Jangan lama-lama pegang, jangan lama-lama tahan, karena aku akan kembali kepada Bapamu, Bapakku, kepada Allahmu, Allahku,
murid-muridku yang lain. Jadi yang ditekankan oleh Yesus Kristus adalah tugas kepada Maria untuk menyampaikan pesan bahwa jangan menjadi orang yang egois. Ya, orang yang egois. Jangan memiliki Yesus dan kuasa kebangkitannya itu secara pribadimu. Untuk itu Bapak Ibu, tema khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Berhentilah Egois. Berhentilah egois. Pesan yang begitu tersirat dalam perkataan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Karena Bapak Ibu, Yesus ingin sampaikan kepada Maria Magdalena, bahkan Yesus ingin sampaikan bagi saya dan saudara, pesan Tuhan itu, penekanan Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus itu bukan milik Maria sendiri. Tuhan Yesus itu bukan milik saya dan saudara orang Kristen. Amin. Sehingga dikatakan bahwa pergi, kebangkitan itu engkau kabarkan juga kepada orang lain, menjadi milik, menjadi berkat bagi orang lain juga. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kuat makna yang terkandung bahwa Yesus tidak ingin Maria Magdalena menjadi orang yang egois. Tuhan Yesus tidak ingin menjadi jemaat El Shaddai Tempok, menjadi jemaat yang egois. Mari kita kemudian melihat pengertian egois itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, egois itu merupakan sifat manusia yang merasa bahwa diri sendiri adalah yang paling penting, paling utama, paling berhak, dan yang paling benar. Ya? Dan Tuhan membawa saya kepada firman Tuhan di dalam Alkitab. Ciri-ciri orang yang egois. Ciri-ciri orang yang egois. Saya catat di sini Bapak Ibu. Menurut Alkitab, orang yang egois itu ciri-cirinya pertama suka dipuji. Atau dalam istilah orang Manado bilang makan puji. Filipi 2 ayat 3. Di sana dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri kemudian menjadi orang yang makan puji. Kita tahu bersama Salomo akhirnya jatuh karena dia terlalu suka dipuji. Bangsa-bangsa lain memuji apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, berkat-berkat Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga mereka memberikan wanita-wanita asing. Lewat wanita-wanita itu sebagai imbalan atas mereka memuji. Dan Salomo termakan oleh pujian. Salomo kemudian jatuh dan menduakan Tuhan. Hati-hati, jangan jadi orang yang suka dipuji. Yang kedua, kita dapati dalam Roma 12 ayat 10. Di situ dikatakan menjadi pengingat bagi saya dan saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi apa yang ingin diingatkan? Jangan kita gila
hormat. Amin. Tadi jangan suka dipuji, kedua jangan gila hormat, dan yang ketiga di dalam Amsal 18 ayat 1 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Jadi yang ketiga yang harus kita hindari adalah suka membantah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada 5 hal yang saya ingin bagikan bagi kita semua. Yang keempat, kita tidak boleh merasa diri mau selalu diistimewakan. Di dalam firman Tuhan kepada Baruk adalah teman, murid dan juru tulis Yeremia dalam Yeremia 45 ayat 5. Di sana dikatakan, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, mengapa engkau ingin diistimewakan? Jangan begitu Baruk. Seluruh umat manusia kuhukum dengan bencana, tetapi mengenai engkau setidak-tidaknya engkau akan selamat. Kemanapun engkau pergi, engkau akan tetap hidup. Aku, Tuhan, telah berbicara. Jadi artinya kita jangan selalu mau diistimewakan, menjadi jemaat yang istimewa bagi gembalanya, menjadi gembala yang istimewa bagi pelayanan. Karena ketika kita tidak ingin diistimewakan, maka Tuhan katakan kemanapun engkau pergi, engkau akan tetap hidup. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kelima, dalam Yudas 1 ayat 12, ini bicara tentang kita hindari, yaitu menang sendiri atau mau makan untung diri sendiri. Dan ketika saya mau baca ini Bapak Ibu, sebentar kita akan baca bahwa ternyata penekanannya itu kepada guru-guru palsu. Dalam Yudas 1 ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak mau melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri, menjadi noda pelayan-pelayan, guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, menjadi noda dalam jemaat. Karena apa? Melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau saya kemudian temukan dalam firman Allah yang hidup, terjemahannya lebih lagi, mengenyangkan perut sendiri tanpa mengingat orang lain. Sifat yang harus kita hindari, makan untung sendiri. Dan di dalam penutup ayat itu, mereka sama sekali mati karena sudah tercabut sampai ke akar-akarnya dan siap untuk dibakar. Jadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, menang sendiri, mau makan sendiri, keuntungannya diambil untuk dirinya sendiri, termasuk pelayan-pelayan, termasuk hamba Tuhan. Di sini dikatakan apa? Siap untuk dibakar, karena itu adalah noda dalam jemaat. Hati-hati. Kalau engkau dipercayakan pelayanan, mari rangkul teman-teman yang lain. Hamba Tuhan, lihat potensi-potensi jemaatmu, libatkan, rangkul dalam pelayanan. Jangan jadi egois. Haleluya. Ini jelas dikatakan. Kalau kita lihat judul guru-guru palsu,
Dan kalau kita melihat Yesaya 34 ayat 2, di sana dikatakan ada gembala-gembala yang egois. Yesaya 34 ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Mengembalakan dirinya sendiri artinya memberi makan dirinya sendiri. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang ditranslate dalam bahasa Indonesia dikatakan lebih tegas lagi, lebih keras lagi, celakalah para gembala Israel yang memberi makan diri mereka sendiri. Bukankah seharusnya para gembala memberi makan kawanannya? Jemaat Tuhan, kita doakan gembala kita. Kita doakan pimpinan-pimpinan kita agar mereka dijauhkan dari sifat yang egois. Itu beban saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan datang bagi kita, menegur gembala, menegur juga saya dan saudara untuk terbebani bagi gembalamu, menjadi gembala yang baik. Dan kalau kita kemudian loncat, Bapak Ibu lihat di Yesaya 34 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan Allah, lihatlah aku melawan para gembala dan aku akan meminta kawananku di tangan mereka dan menyebabkan mereka berhenti memberi makan kawanan. Para gembala juga tidak akan memberi makan diri mereka sendiri, karena aku akan melepaskan kawananku dari mulut mereka agar mereka tidak menjadi daging bagi mereka. Sebuah teguran yang keras ketika hamba Tuhan hanya mementingkan diri sendiri, makan sendiri. Tuhan akan benar-benar mengambil domba-domba kawanan dan jemaat itu akan diberi makan dari tangan Tuhan sendiri. Saya senang dengan bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya lebih dimengerti. Di sana dikatakan bahwa aku ini musuhmu, musuh para gembala-gembala yang egois. Domba-dombaku itu akan kuambil kembali daripadamu dan tidak lagi kupercayakan kepadamu. Jemaat Tuhan itu hanya kepercayaan dari Tuhan untuk digembalakan oleh gembala sidang. Jadi ketika gembala sidangmu nanti akan dipindahkan, dimutasi, jangan melekat dengan dia. Amin. Karena yang gembalamu layani atau beri makan dalam pelayanan adalah pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk pelayanan jemaat. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Gembala melayani Tuhan, bukan melayani jemaat. Karena kalau melayani jemaat jadi egois juga. Ketika melayani Tuhan, kemanapun dia pergi, dia tahu Tuhan yang akan memberi makan dia. Jemaat di sini saya lihat luar biasa bergairah, besar. Saya pun percaya ini adalah buah-buah pelayanan dari gembala saudara yang tidak mementingkan diri sendiri. Saya tertarik dengan bapak-bapak semua komprehend di sini. Jarang kami pelayanan bapak-bapak yang singers. Tetapi saya percaya apa yang dilakukan gembala ini adalah gembala yang tahu memberi makan dalam pengertian memberi pelayanan untuk jemaatnya layani. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat beberapa ciri yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang sikap atau sifat yang egois. Tahukah saudara bahwa egois menurut Alkitab dikategorikan
sebagai perbuatan daging dari dunia dan dari hawa nafsu, bahkan dari setan-setan. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, di situ ada perbuatan-perbuatan daging. Salah satunya adalah kepentingan diri sendiri yang setara dengan penyembahan berhala, sihir dan lain-lain. Jadi hati-hati ketika engkau egois mementingkan dirimu sendiri, itu adalah perbuatan yang jahat. Dalam Yakobus 3 ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, egois, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu ayat 15, bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi apa? Dari dunia, dari hawa, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Dijauhkan jemaat di tempat ini dari hal-hal yang demikian. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita tahu bersama, apabila kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada konsekuensinya, ada akibat. Dan kalau kita mementingkan diri sendiri, ada akibat. Ada akibat bagi orang lain, tetapi ada juga akibat bagi kita sendiri. Di dalam ayat 16 Yakobus 3 tadi, kita maju. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan. Ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Saya ingat Raja Ahab ketika dia ingin membeli kebun anggurnya Nabot dan dia ditolak. Apa yang dia kerjakan? Dia membunuh Nabot dengan akal liciknya. Karena apa? Karena kepentingannya, karena egoisnya, kepentingan untuk memiliki sesuatu, kepentingan untuk memuaskan egoisnya. Ketika ditolak, dia melakukan kejahatan. Kiranya saya dan saudara menjauhkan sikap-sikap yang demikian. Akan ada kekacauan kalau engkau hanya mementingkan dirimu sendiri. Di gereja ini tidak ada persatuan kalau masing-masing kita mempertahankan ego kita. Dan itu sangat dimurkai. Kalau kita lihat Roma 2 ayat 8, sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, saya baca untuk saudara, tetapi orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau taat kepada Allah melainkan mengikuti yang jahat, orang-orang itu akan sangat dimurkai. Yang pertama tadi berdampak tidak baik bagi orang lain, merugikan orang lain, menimbulkan kekacauan, mengakibatkan kejahatan timbul dan merugikan orang lain. Yang kedua, akibat adalah kepada diri sendiri yang akan dimurkai. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi puji Tuhan, setiap teguran yang Tuhan katakan bagi kita semua, Tuhan sampaikan bagi kita semua, tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang sama, Tuhan memberikan jalan dan solusi bagi saya dan saudara. Bagaimana cara terhindar dari sifat egois? Tadi sempat disinggung suami saya, perempuan Serofinisia, dia merendahkan diri. Itu sifat yang baik. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 7. Ini prinsip firman Tuhan agar kita terhindar dari sifat egois. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan
dengan pelayanan-pelayanan rohani saja, tetapi hal-hal juga yang Tuhan percayakan secara jasmani bagi kehidupanmu, mari engkau pakai untuk kepentingan bersama. Amin. Penyataan roh itu bukan hal-hal dalam gereja saja, tetapi hal-hal dalam dunia. Amin. Jangan pakai sendiri. Selalu kita ingat, kalau saya diberi waktu, saya mau menolong orang lain yang membutuhkan tenaga saya misalnya. Amin. Kalau saya melihat orang lain itu sedang sakit, saya mau mendoakan. Bahkan saya mau datang kalau saya ada kelebihan, saya bawa di rumahnya, saya bawa di pastori. Itu semua firman Tuhan tekankan bahwa hanya kepercayaan, hanya dikaruniakan. Amin. Dan untuk kepentingan bersama. Ketika Maria mendapat karunia, kepercayaan, prioritas dari Tuhan sebagai salah seorang yang boleh melihat Tuhan dalam wujud kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dia yang pertama kali dipercayakan Tuhan sebagai seorang wanita yang, kalau orang Israel, tradisi Yahudi, wanita itu nomor 2 Bapak Ibu. Tetapi luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan, penghargaan yang tinggi bagi Maria. Tetapi kita pun harus mengingat setiap kepercayaan Tuhan, prioritas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, ada maksud dan rencana Tuhan yang harus kita mengerti dengan kepekaan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, terjemahan firman Allah yang hidup lebih mudah dimengerti. Roh Kudus memperlihatkan kuasa Allah melalui kita masing-masing untuk menolong seluruh jemaat. Katakan amin. Jadi kuasa kebangkitan yang dipercayakan, dikaruniakan kepada Maria Magdalena itu harus menolong seluruh jemaat. Pesan kebangkitan Yesus bagi Maria di sana dikatakan, berhentilah memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku akan kembali kepada Bapakku, dan aku akan datang kepada semua murid-murid yang Tuhan percayakan dirinya untuk menampakkan diri. Kepada banyak murid, artinya apa? Ada kepentingan orang lain yang harus kita perhatikan, dan yang kedua ada kepentingan Yesus. Amin. Haleluya. Ada kepentingan orang lain dan ada program Tuhan, ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan dan kita genapi. Pergi untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi 2 ayat 4 kita akan lihat kepentingan orang lain. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain.
Jadi ada kepentingan orang lain di dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Pesan ini disampaikan juga bagi saya dan saudara di jemaat sini. Lebih lanjut dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Untuk membangunnya dalam versi mudah dibaca, untuk menolong orang lain mempunyai iman yang lebih kuat. Haleluya. Kita membangun juga iman orang lain. Kepentingan itu. Sebaliknya, kita jangan jadi batu sandungan. Kalau kita tidak mampu membangun orang lain, paling tidak jangan jadi batu sandungan. Tetapi kalau kita mampu, luar biasa, kita boleh menguatkan orang lain. Seperti apa yang diteladankan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Semua orang dalam segala hal, kita lihat, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Haleluya, puji Tuhan. Teladan dari Rasul Paulus, menyenangkan hati semua orang, bukan untuk kepentinganku. Kita belajar menekan ego kita, agar lewat kehidupan saya dan saudara menjadi teladan, menyelamatkan banyak orang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sebagaimana Injil Lukas, dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita tidak mau orang marah kepada kita, jangan marah pada orang. Kalau kita tidak mau orang melukai hati kita, dari kita dulu, jangan melukai orang lain. Amin. Haleluya. Sebab buah-buah itu yang nanti akan engkau tabur. Puji Tuhan, haleluya. Ketika tadi kita bicara tentang kepentingan orang lain, dan yang kedua adalah kepentingan Kristus, kita dapati dalam Filipi 2 ayat 21. Sebab semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Jadi firman Tuhan menegur saya dan saudara, harusnya sebaliknya. Yang kita pentingkan atau kita cari adalah kepentingan Kristus Yesus. Di dalam ayat 22, kepentingan Kristus itu bicara tentang apa? Pelayanan Injil. Tentang pelayanan Injil, itulah kita adalah surat-surat yang terbuka. Pergilah ke segala bangsa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia ini bukan untuk kita sendiri. Ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita terlibat di dalam proyek pekerjaan Tuhan yang besar, biar keselamatan juga menjangkau orang lain. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak lagi hidup untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk pekabaran Injil, untuk pelayanan Injil. Karena Tuhan Yesus sudah teladankan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Itu yang namanya egois itu lebih kepada perasaan, Bapak Ibu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahwa apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus demi kepentingan Bapa di sorga, Yesus melepaskan haknya dan melakukan kewajibannya sebagai anak. Dia melepaskan hak. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berhentilah memegang aku adalah pesan kebangkitan Yesus bagi Maria Magdalena. Tuhan tidak mau Maria Magdalena menjadi orang yang egois. Makanya dia katakan, pergi kepada murid-muridku, katakan kepada mereka, aku akan kembali kepada Bapa. Itu artinya apa? Menyediakan tempat bagimu, memberikan pengharapan bagimu. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan, kita tahu bersama sia-sia kepercayaan saya dan saudara. Itu adalah berkat sukacita yang Tuhan percayakan bagi engkau. Firman Tuhan ini datang kepadamu sama seperti Tuhan memprioritaskan Maria Magdalena. Tuhan memprioritaskan kabar baik bagi saya dan saudara di tempat ini. Gembala dan jemaat Tuhan, jangan engkau egois. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan terpujilah Tuhan, Maria menanggapi. Di dalam Yohanes 20 ayat 18, firman Allah yang hidup, terjemahannya lebih jelas. Maria Magdalena menemui murid-murid dan berkata kepada mereka, saya telah melihat Tuhan. Lalu ia menyampaikan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika engkau mendapat berkat lewat firman Tuhan pada siang hari ini, engkau sudah melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan bangkit dan menampakkan kuasa-Mu untuk engkau nikmati. Tetapi ingat, ada pesan bagi saya dan saudara yang harus engkau sampaikan kepada orang lain juga. Pesan kebangkitan Yesus buat kita tanpa terkecuali, mulai dari jemaat, mulai dari guru-guru, pelayan, bahkan gembala sidang di tempat ini. Berhentilah dari egois. Berhentilah suka dipuji. Jangan suka makan puji. Berhentilah gila hormat. Berhentilah suka berbantah. Berhentilah mau selalu diistimewakan. Dan berhentilah cari makan untuk kepentingan sendiri. Berhentilah menang sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena tipe-tipe yang demikian biasanya hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, memprioritaskan keinginan dan kebutuhannya sendiri daripada orang lain, memutuskan sesuatu berdasarkan pada kepentingannya sendiri dan mengabaikan orang lain, bertindak semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri meski harus merugikan orang lain. Mereka itu juga suka mengkritik, tetapi tidak mau dikritik. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan segalanya dan tidak mau berbagi. Selalu ingin dinomorsatukan, selalu ingin diistimewakan. Saya dulu, saya dulu. Dalam segala hal maunya saya dulu, tetapi dia sendiri tidak mau berkorban. Ada juga orang yang egois, yang selalu merasa dirinya benar dan orang lain itu salah. Ada suami yang demikian kepada istrimu, atau
sebaliknya bertobat. Selalu merasa dirinya benar, atau ada gembala pelayan yang merasa benar. Yang karena kita gembala, kita pelayan, mesti ikut pak kita. Yang mau dibikin semua salah. Seenaknya bersikap untuk mengatur orang lain. Dan sikap egois itu tipikal orang-orang yang sombong. Tuhan membenci orang yang sombong, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau mengangkat dan memuliakan orang-orang yang rendah hati, seperti yang sudah disaksikan oleh suami saya tadi, perempuan Serofenisia yang melepaskan keegoisannya. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, Tuhan bilang celaka. Bahkan Galatia 5 ayat 21 di sana dikatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengerti, Tuhan menyiapkan kerajaan Allah untuk saya dan saudara. Makanya jangan egois, karena ketika engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, keselamatan hanya milikmu sendiri, Yesus hanya milikmu sendiri, kerajaan Allah yang Tuhan siapkan itu tidak akan engkau nikmati. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, seperti Galatia 5 ayat 21 bagi mereka yang egois. Kembali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan ini temanya adalah apa tadi? Berhentilah egois. Perhatikanlah kepentingan orang lain, menolonglah mereka untuk kuat di dalam iman, untuk mengenal Tuhan yang bangkit itu. Karena Yesus bukan milikmu sendiri, keselamatan harus dibagikan. Berkat bukan hakmu sendiri, harus dibagikan. Pergi bagikan. Ada di sini yang gak suka menabur, yang gak suka menolong dengan berkatnya. Berhentilah egois. Amin. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau engkau tetap dalam egoisme. Semua yang Tuhan percayakan padamu, kerjakan untuk kepentingan orang lain juga, dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Berhentilah